Karena fakta berbicara di lapangan, ganja sangat bermanfaat bagi kesehatan orang yang sedang mengalami La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganja medis tengah menjadi perbincangan publik setelah seorang ibu Santi Warastuti menyuarakan aspirasi di acara Car Free Day DKI Jakarta. Ia memohon pertolongan ketersediaan ganja medis bagi anaknya, Pika, yang mengidap kelumpuhan otak. Aksinya kemudian menjadi pembicaraan sejumlah ahli. Wakil Presiden sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Kiai Haji Ma'ruf Amin meminta Komite Fatwa MUI untuk segera menyiapkan fatwa penggunaan ganja untuk medis. Ma'ruf menyatakan bahwa fatwa dibutuhkan agar menjadi pedoman para anggota legislatif untuk merumuskan legalisasi ganja medis. Selain MUI, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad juga menyatakan bahwa pihaknya akan segera mengkaji wacana legalisasi ganja medis di Indonesia. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Ibda bil basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah Pancasila fil Indonesia salimna ya Allah qabul hajatina. Ibda bil basmalah, sallu ala Nabi salim ya Allah Pancasila fil Indonesia. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amma ba'd. Supaya ibadallah, pada hari ini kita mengkaji sesuatu yang insyaallah diberkahi Allah. Pertama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena ganja telah akan dilegalkan, khususnya ganja medis di Republik Indonesia. Amin Allahumma amin. Pada dasarnya memang sudah seharusnya seperti itu, karena bagaimanapun ini kebutuhan dalam usul fikihnya ataupun dalam hukum Islam namanya darurat. Jadi sesuatu yang darurat itu harus diprioritaskan karena nyawa di atas segala-galanya. Subhanallah. Ibda bil basmalah, sallu ala nabi. Oleh karenanya sebagaimana biasa kita membacakan satu atau dua kata maksud kami untuk mensinkronkan kajian kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wad'u syuhada'akum. Wad'u syuhada'akum. Wad'u syuhada'akum. Bil makna dalam hal ini untuk pembuktiannya kita membutuhkan saksi-saksi tentunya. Saksi yang dimaksud ini adalah si penderita yang membutuhkan ganja untuk kesehatan dalam dirinya. Pasien yang membutuhkan untuk mensuplai ganja itu terhadap tubuhnya agar ia tetap bisa berkah, bisa hidup kembali atau bisa sehat kembali untuk bisa beraktivitas di kemudian hari ataupun sebagaimana biasanya. Oleh karenanya apapun alasannya, sesuatu yang untuk kesehatan, sesuatu yang untuk menyelamatkan manusia, itu wajib hukumnya digunakan untuk menolong si manusia itu tersebut. Ya, ini dasar hukumnya seperti itu dalam terminologi Islam. Ketika ada orang sakaratul maut ataupun orang yang sudah hampir meninggal dunia, tetapi dengan sesuatu hal tersebut orang itu bisa hidup kembali ataupun orang itu bisa diselamatkan kembali, maka hukumnya wajib menggunakan sesuatu itu. Nah, kita ambil contoh misalnya ganja. Ganja ini dalam tanda petik tidak dibolehkan untuk sesuatu hal. Tapi karena ganja ini dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa seseorang, maka ganja ini hukumnya wajib digunakan oleh seseorang itu yang akan meninggal dunia, yang akan sakaratul maut. Sehingga dengan dia menggunakan ganja tersebut, nyawanya tertolong. Nah, inilah hukumnya menjadi wajib. Nah, disinilah elegannya Islam, disinilah sangat dinamisnya Islam. Oleh karena itu, kita bersyukur Wakil Presiden sekaligus menjadi pembina di Majelis Ulama Indonesia ataupun penasihat di Majelis Ulama Indonesia, beliau mengarahkan agar MUI mengeluarkan fatwa medis ganja untuk dilegalkan atau dihalalkan. Amin Allahumma amin. Semoga cepat terrealisasi agar anggota DPR bisa menyempurnakan undang-undang tentang legalisasi ganja tersebut.
Nah, semoga di kedepannya lagi, insya Allah ganja ini bisa membayar hutang-hutang negara. Prosedur-prosedur tetap dipatuhi, seperti misalnya aturan-aturannya, siapa yang mengelola, siapa yang mendistribusikannya, itu harus jelas agar tidak disalahgunakan. Inilah butuhnya pemerintah, dalam hal ini pemerintah sebagai stakeholder yang mana nanti ganjanya akan diformat sedemikian rupa untuk menjadikan income bagi negara sehingga negara bisa membayar hutang-hutang. Insya Allah di kemudian hari. Oleh karena itu, wada'u syuhada'akum, wada'u syuhada'akum. Jadi dalam terminologi wada'u syuhada'akum di sini adalah saksi-saksi, ya. Saksi dalam hal ini saksi orang yang telah menggunakan ganja tersebut bagi penyakitnya, kemudian dia sembuh. Testimoni bisa kita katakan. Ini harus digelontorkan oleh pemerintah ataupun digaungkan oleh pemerintah. Orang-orang yang pernah menggunakan ganja untuk medis, seberapa efektifkah kesembuhannya dan bagaimana dia survive saat sekarang ini setelah menggunakan medis ganja tersebut. Nah, ini perlu diangkat ke publik sehingga publik paham dan mengerti bahwa ganja ini jangan disalahgunakan, karena ganja ini sangat bermanfaat untuk untuk dunia medis, sehingga masyarakat dengan sendirinya tidak akan berani mengkonsumsi ganja secara sembarangan. Nah, ini pentingnya sosialisasi, apalagi sekarang abad digital. Kita lebih mudah mempromosikan, mensosialisasikan program-program pemerintah, wabil khusus dalam hal ini legalisasi ganja, sehingga tidak perlu ada lagi polemik antara halal haram, antara mudaratnya dan manfaatnya. Tidak perlu lagi terjadi polemik seperti itu, karena fakta berbicara di lapangan, ganja sangat bermanfaat bagi kesehatan orang yang sedang mengalami penyakit tertentu, dan bisa dikatakan beberapa negara sudah melegalkannya. Dan kemudian lagi yang pernah kami jelaskan, ganja bisa membayar hutang negara dengan cepat dan signifikan tentunya. Karena apa? Karena ganja kita nomor 2 terbaik di seluruh dunia. Subhanallah, barakallah. Ini adalah anugerah Allah. Nah, segala sesuatu itu akan ada positif negatif jika kita berbicara secara objektif, apapun itu. Sama, ganja pasti ada positif negatifnya. Nah, yang negatifnya kita telaah, kita kaji, di mana letak negatifnya, lalu kita kurangi, kita minimalisasikan, dan kita bikin perangkat-perangkat hukum sehingga manfaat ataupun negatif dari penggunaan ganja ini tidak vulgar menjadi konsumsi publik. Nah, sehingga orang banyak tahu atau orang banyak mengerti, orang memahami ganja ini banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Inilah fungsinya pemerintah, inilah fungsinya negara, mengelola sesuatu yang tadinya masyarakat tidak paham, dipahamkan dengan cara bahasa masyarakat, yaitu masyarakat, wabil khusus masyarakat Indonesia. Kami kira ini saja dulu, dan waktu akan kita bahas kembali dengan tema-tema berikutnya. Subhanallah, alhamdulillah, barakallah.